Perkenalkan, nama saya Kristi Bongabeng dari Prodi Teknik Sipil Universitas Bosowa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan air tanah. Membangun kemandirian pangan merupakan suatu tantangan bagi sektor pertanian yang umumnya memiliki keterbatasan sumber lahan maupun sumber daya air. Dengan demikian, sektor pertanian masih banyak mengalami kendala dan perlu didukung oleh suatu metode irigasi yang tepat untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian serta pengelolaan irigasi berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas lahan. Seperti yang kita ketahui, tanah dan air keduanya harus selalu tersedia. Tanah dikatakan subur apabila memiliki daya serap air yang cukup untuk diberikan kepada tanaman. Pengelolaan tanah dimaksudkan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah agar dapat digunakan untuk keberlangsungan sumber daya pertanian. Kualitas tanah diartikan sebagai kemampuan suatu tanah untuk berfungsi dalam berbagai batas ekosistem untuk mendukung produktivitas biologi, mempertahankan lingkungan, dan meningkatkan kesehatan tanaman, hewan, dan manusia. Secara umum, terdapat 3 makna pokok dari definisi tersebut, yaitu produksi berkelanjutan, mutu lingkungan, dan kerusakan lingkungan. Jaringan irigasi sebagai media untuk memenuhi kebutuhan air pertanian pada lahan kering perlu dikelola secara efektif dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan air bawah tanah dan irigasi tetes. Irigasi secara umum diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang, atau perkebunan. Usaha tersebut menyangkut pembuatan sarana dan prasarana irigasi, yaitu berupa bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur ke peta irigasi yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Pada musim kemarau, air yang tersedia sangatlah sedikit, sedangkan kebutuhan air kurang lebih sama dengan musim hujan. Untuk mengatasi kebutuhan air di masa sulit air, yaitu dengan menggunakan irigasi tetes. Pada irigasi tetes, pengairan dapat disesuaikan dengan kebutuhan air setiap jenis tanaman tergantung pada fase pertumbuhan dan jenis tanamannya. Dalam usaha tani di lahan, kebutuhan air sangat penting mengingat air merupakan faktor penentu pertumbuhan tanaman. Dengan irigasi tetes ini, air dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Tentunya, pada pipa lateral dipasang alat penetes yang digunakan untuk mendistribusikan air langsung kepada tanaman sesuai kebutuhan. Sumber air di irigasi tetes dapat berasal dari air tanah maupun sumber air permukaan. Sumber air tanah diambil menggunakan sumur bor, sedangkan sumber air permukaan diambil menggunakan pompa dari sumber air sungai. Disediakan juga infrastruktur penyediaan air. Berikut adalah konsep jaringan irigasi tetes. Sistem pendistribusian air pada jaringan irigasi dirancang dengan sistem pendistribusian semi gravitasi, di mana air diangkut langsung dengan bantuan pompa submersible tenaga solar cell menuju ke penampung reservoir, dan selanjutnya air dialirkan secara gravitasi menuju ke lahan melalui pipa utama, pipa pembagi, pipa lateral, dan diteteskan langsung ke daerah perakaran. Sekian video singkat dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.